Jadi pertama-tama apa namanya? Pertama-tama kita ke sini dulu. Kita ke SAM, kita jangan lupa runningin SAM-nya ya kan. Oke, setelah itu kita bikin database nih. Apa namanya? Ya bikin database lah, itu terserah kalian. Maunya kayak gimana? Karena aku males bikin ya kan. Ya intinya bikin database kayak biasa. Nanti bakalan muncul kayak gini nih. Kita bikin database anggota, buku, sama transaksi peminjaman. Karena gue udah ada ya kan. Ini namanya jujur janggal punya gua. Dan ini sisinya. Jadi kita langsung ke bagian intinya saja. Jadi kayak kita mau konekin yang namanya siapa namanya itu, si server ke klien. Nah, jangan lupa kita pilih MySQL. Nanti kita pilih nih yang namanya nih check all with selected. Jangan lupa namanya repair table. Setelah itu kita kalau untuk nanti di sekolah itu tuh udah disediain yang namanya apa namanya kayak kodenya gitulah yang buat kita nanti bikin kayak gini nih. Wait guys. Oke, gue lanjut. Jadi setelah masuk MySQL tadi, kita kan suruh bikin yang namanya user ya. Nah, buat yang nama user kita habis setelah MySQL kita masuk ke database yang utama nih, yang namanya database kalian bikin. Kalau gua kan jujur janggal. Itu terserah kalian ya. Jadi kita masuk SQL, kita ketik ini nih sintaksnya kalau itu. Ini gua buat nama dulu ya guys. Gua misalnya buat nama mungkin Radit kali ya, Radit ya. Terus passwordnya jangan lupa dibikin juga. Cuma nanti disclaimer dulu buat nanti di sekolah itu passwordnya udah ada sama nama yang gue bikinin ini itu udah ada di sekolah. Jadi tinggal langsung aja gitu, nggak perlu lu ngetik-ngetik lagi lah. Gue bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gue cuma ngasih contoh. Raditya. Ini onto-nya jangan lupa itu kalau misalnya mau bikin sendiri ya, walaupun di sekolah udah disediain. Kalau di sekolah kan namanya lab sija. Kalau mau bikin sendiri itu bebas, terserah kalian aja. Karena ini gue mau nyontohin doang. Sama gue Raditya ini. Kayak gue secara enter. Nah, kalian gak usah panik di bagian sini kayak merah atau gimana lah, itu gak usah panik. Jadi santai aja. Nah setelah itu kita harus lihat nih user yang kita bikin tuh udah all privilege atau belum. Nah cara ngeliatnya kita klik yang namanya home, terus oke. Kita pilih user account. Nah kita lihat, nah di sini ada nih namanya Raditya masih Usage. Nah itu tandanya belum global all privilege. Jadi caranya biar all privilege kita klik yang namanya edit privilege. Terus kita pilih namanya check all. Terus kita go. Nah setelah kita go kita lihat lagi nih apakah udah all privilege atau belum. Ah udah nih, udah all privilege. Nah itu berarti tandanya udah bisa. Nah kita mau konekin ke klien. Oke sebentar gua pause dulu ya guys. Nah untuk kita konekin ke klien kita harus ngecek yang namanya control panel guys. Karena kita harus lihat nih IP-nya dia. IP-nya si server. Kita ke control panel, kita pilih yang namanya view. Nah habis itu kita klik yang namanya ini nih change adapter setting. Nah nanti kita lihat nih kita pilih yang namanya Ethernet. Kita pilih Ethernet. Kita lihat yang namanya nah ini nih TCP. Nah IP gua kan 192.168, gua ganti jadi 10.1 lah ya. Ini kan IP server ya. Jadi kita tuh sebagai server nanti bakalan dipanggil sama si kliennya dengan cara kayak gini guys, kayak gini. Tapi
Kita harus konekin dulu yang namanya kabelan. Oke, sebentar ya, gua ambil kabelan dulu. Nah, kita perlu namanya kabelan. Gua konekin kabelannya dulu ya guys. Dari laptop gua. Mana ini guys? Sebentar ya. Nah, kita konekin si server ini ke klien. Nah, ini laptop gua yang kedua ini sebagai klien. Jadi dua-duanya udah sama-sama connect. Nah, kita udah lihat nih IP-nya si server segini. Nah, kita klik OK. Tuh. Udah, kalau udah kayak gini nih, nah ini tandanya. Jadi kayak gitu guys. Nah, kita minimize. Kita di sini buka yang namanya control panel. Kita buka yang namanya CMD. Command prompt guys. Mana sih CMD? Nah, kita buka yang namanya CMD. Sabar gua gedein. Nah, karena ini sebagai klien, jadi kita harus manggil nih si IP-nya server. Di sini kita ketik ping. Kita ketik IP-nya 192. Sabar. Gua spasi dulu. 192. Sorry enggak stabil ya. 192 168 10.1. Nah, kita kalau mau lihat apakah IP ini udah berubah atau belum, IP ini udah berubah belum, kita cek lagi di sini. Cek lagi, buka yang namanya CMD. Buat ngecek IP-nya udah berubah atau belum, klik yang namanya kita ketik yang namanya IP config. Buat memastikan ini apakah udah berubah atau belum. Oh, udah berubah nih. Aduh, sorry blur guys. Nah, ini udah berubah. Habis itu kita coba enter. Aduh, sorry blur. Wah, RTO nih. Kenapa RTO? Karena firewall dia belum mati. Nah, cara kita matiin firewall. Sabar, gue berhentiin dulu. Cara matiin firewall. Disclaimer, firewall harus mati dua-duanya ya. Di klien harus mati, di server harus mati, jadi harus mati dua-duanya. Kita ketik nih di control panel di bagian atas kanan, di bagian sini, klik firewall. Kita klik 2 kali bagian sini. Setelah itu kita matiin. Setelah itu kita oke. Ini firewall udah mati tandanya, kalau tadi hijau masih nyala. Oke, jangan lupa di sini juga kita harus matiin di control panel juga. Kita cari firewall. Ini firewall masih nyala, kita matiin dulu. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita coba panggil lagi kayak tadi. Ketik ping 192 168.10.1. Oke, kita coba apakah masih RTO atau bukan atau enggak. Waduh, masih RTO. Coba kita ganti IP-nya. Sebentar guys. Kita ganti IP-nya di sini. Kita balik ke yang tadi. Ke network.